itu yang perlu dipahami oleh teman-teman, bahwa keterbatasan anggaran untuk Pulau Kangean ini sangat terbatas, karena kita tidak bisa mengambil anggaran dari provinsi, anggaran DAU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sayuti di acara podcast Jalanan. Kawan-kawan, hari ini saya mendatangi ya. Lagi-lagi saya mendatangi karena ya keterbatasan kita masih untuk tidak bisa menyediakan studio, sehingga kita mendatangi narasumber. Dan kawan-kawan, kali ini saya mendatangi salah satu stakeholder di Kabupaten Sumeneb, yaitu Bapak Muhammad Sukri. Nanti untuk lebih jelasnya beliau mengenalkan dirinya sama kawan-kawan. Jadi hari ini saya datang berkunjung karena juga ingin silaturahim, karena ini masih suasana lebaran gitu Pak. Dan juga ingin mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa kita sharingkan, karena Bapak Muhammad Sukri ini kebetulan adalah salah satu anggota Dewan Kabupaten Sumeneb, di mana beliau saat ini juga sudah menjabat kalau tidak salah sebagai wakil anggota DPRD. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak, disapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, membantu. Saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya dari podcast Jalanan, yang luar biasa, sebuah kreativitas yang bagi saya ini perlu mendapatkan apresiasi ya. Pemuda-pemuda pulau yang sudah mulai bangkit, yang sudah mulai melek informasi, melek teknologi, sehingga kita berharap ini adalah hal yang positif untuk mengungkapkan bagaimana Kangean harus bersuara, bagaimana harus kita suarakan sehingga kita didengar oleh luar. Kebetulan alhamdulillah saya anggota DPRD Kabupaten Sumeneb dan sekarang menjabat di wakil ketua DPRD, dan saya kebetulan juga dapil 6 dari Arjasa, Kangean dan Tepeksan. Ya, sebelum ke ketua DPRD kemarin sampai sempat di fraksi P3 ya, fraksinya. Ya, fraksi P3. Terus komisinya? Komisi saya kemarin sebelum di wakil ketua komisi 4, komisi yang membidangi pendidikan kesehatan. Oke, yang komisi 4. Jadi kawan-kawan perlu diketahui Bapak Muhammad Sukri ini kemarin sebelum beliau jadi wakil ketua DPRD, beliau pernah menduduki juga komisi 4. Jadi dia itu membidangi tentang pendidikan dan kesehatan. Jadi terkait hal-hal pendidikan dan kesehatan diatur di dalam komisi 4 itu Pak. Ya, yang membahas komisi itu yang membidangi. Di sini juga kawan-kawan, kebetulan Pak Sukri ini adalah salah satu Dewan Dapil 6. Jadi Dapil 6 itu menduduki 3 kecamatan tadi Pak ya. Ada Kecamatan Arjasa, Kangean, dan Tepeksan. Terus ini saya cuman ini biar santai aja. Ya, santai aja ya. Ini saya yang jadi tegang ini. Nggak boleh tegang, namanya ketemu wakilnya gitu. Justru saya yang harus tegang karena ketemu dengan yang saya wakili. Ya, jadi ini cuma nanya apa suka duka lah begitu jadi dewan itu enak nggak sih? Kalau kira-kira enak mungkin bisa ngikut. Jadi begini Pak, jadi dewan ini tanggung jawabnya, yang namanya dewan ini adalah kita mewakili dan menjadi pembawa aspirasi dari masyarakat. Tentunya ini adalah tanggung jawab yang luar biasa, sebuah pekerjaan yang mulia di saat kita bekerja dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Namun juga bahwa kita harus menyadari bahwa anggota DPR bukan malaikat yang semuanya harus bisa dilakukan dan semua dijanjikan kepada masyarakat, bahwa kita adalah bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana membangun skala prioritas, menyuarakan ya. Kemudian apa skala prioritas yang harus dilakukan di
dapil yang kita wakili dan di Sumeneb secara umum. Artinya kita tetap bahwa ini adalah sebuah hal yang menurut saya pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat membutuhkan kepedulian terhadap apa yang harus kita lakukan dan untuk masyarakat. Itu teman-teman ya. Jadi untuk jadi dewan itu sebetulnya ya tidak mudah, dan dewan ini juga ya kita sama-sama karena mereka nih bela-bela ini juga wakil kita. Jadi apapun yang ada di daerah itu ya kita bisa, tidak mungkin kita langsung bisa keluhkan ke pemerintah yang eksekutif, jadi harus dari dewan ini. Dan juga Bapak ini sudah 2 periode ya? Ya, alhamdulillah saya bersyukur atas berkat doa dan dukungan dari teman-teman dan masyarakat Pulau Kangen. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih mampu mengemban amanah yang sangat luar biasa bagi saya, amanah mulia yang ini mudah-mudahan saya mampu. Iya, amin. Jadi kalau periode pertama tahun berapa Pak? Periode pertama itu saya nyalon mulai dari tahun 2014 sampai 2019, periode kedua 2019 sampai 2024. Sekarang sudah setengah perjalanan ini. Sudah setengah perjalanan. Jadi Bapak Muhammad Sukri ini kawan-kawan sudah 2 periode begitu, dan sekarang di periode kedua sudah setengah perjalanan begitu. Kemudian ini juga banyak lah kalau mau bicara prestasinya ya. Di partai juga beliau ini adalah salah satu anggota partai di sekretaris Pak. Saya sekretaris DPC P3. Sekretaris DPC P3. Ya sama, juga 2 periode juga. 2 periode juga. Iya, luar biasa ya. Luar biasa prestasinya di partai juga sudah 2 periode, kemudian di dewan juga sudah 2 periode. Terus ini Pak yang perlu kita tanyakan terkait keberhasilan sih selama Bapaknya 2 periode sudah ya di dewan. Keberhasilan katakan sekarang untuk pembangunan menurut kacamata Bapak sendiri, pembangunan di kepulauan utamanya Dapil 6 ini seperti apa? Saya sebenarnya kalau mau berbicara keberhasilan, saya belum merasa berhasil. Walaupun apa yang saya lakukan sudah banyak yang saya lakukan. Pertama, periode pertama saya kebetulan di Komisi 3, komisi yang bidang infrastruktur. Saya mengusulkan bagaimana kualitas ya jalan poros mulai dari Batu Kuluk sampai Patapan itu harus selesai. Kenapa saya berpikir begitu? Karena itu adalah sebagai ujung tombak bagaimana akses ekonomi, akses fasilitas ekonomi, infrastruktur ekonomi semuanya bisa berjalan ditangani apabila infrastruktur jalan itu sudah bagus dan masyarakat bisa mudah menggunakan transportasi dengan baik, sehingga sirkulasi perputaran ekonomi di Pulau Kangen ini akan lebih bagus. Jadi saya dari awal di masa Busro menjadi bupati, saya minta agar jalan poros utama ini harus cepat dan harus selesai. Walaupun sampai sekarang karena keterbatasan anggaran kita memahami bahwa Kangian ini bukan termasuk jalan yang bisa dibiayai oleh provinsi ya. Jadi murni APBD daerah. Sehingga keterbatasan anggaran juga itu yang perlu dipahami oleh teman-teman bahwa keterbatasan anggaran untuk Pulau Kangian ini sangat terbatas karena kita tidak bisa mengambil anggaran dari provinsi, anggaran DAU, DAK ya. Jadi tidak boleh dibawa ke kepulauan karena berbeda nomenklatur. Sehingga inilah yang membuat kita juga harus betul-betul memperjuangkan dan menyuarakan itu bahwa infrastruktur di Pulau Kangen ini harus terbangun dengan baik karena ini adalah sebagai ujung tombak perekonomian dan bangkitnya ekonomi di Pulau Kangen. Yang kedua, alhamdulillah juga di periode kemarin saya sudah memperjuangkan dan mengupayakan ya, kita berjuang bersama mengupayakan bagaimana penerangan listrik itu nyampe ke pedesaan, termasuk ke rumah saya sendiri di sana di Kolo-Kolo Selatan itu alhamdulillah sekarang sudah mulai nyala dan ini sebuah luar biasa dan saya merasa ada kebanggaan sendiri di saat
di daerah pelosok sudah mulai bisa menikmati lampu, termasuk di Kangayan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk, dan mudah-mudahan ke depan semua fasilitas umum ini bisa terbangun dengan, walaupun ini bertahap karena keuangan daerah itu juga tidak ujuk-ujuk langsung semuanya harus bisa terbangun gitu kan, karena keterbatasan anggaran. Apalagi kita tahu saat ini kita dilanda musibah yang luar biasa, yaitu pandemi COVID, sehingga ini anggaran banyak terporsir hanya untuk menangani persoalan COVID, jadi pengadaan vaksin, termasuk jadi bantuan sosial gitu, bantuan untuk bagaimana masyarakat bisa bertahan hidup gitu kan, untuk penyangga agar masyarakat tidak terpuruk secara ekonomi, sehingga anggaran-anggaran infrastruktur yang seharusnya bisa dibangun saat ini sehingga banyak yang dialihkan ke COVID gitu ya. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi itu ya salah satunya terkait infrastruktur di Kangean ini sudah dijelaskan juga kawan-kawan. Karena memang banyak hal Pak ya, banyak hal yang masih di sini juga kita temui yang masih belum maksimal lah, karena memang dikatakan tadi keterbatasan anggaran itu. Karena di Kangean ini memang bukan termasuk anggarannya itu tidak diambilkan dari provinsi atau pusat, apalagi pusat. Ya. Ini Pak, terus juga terkait kalau sampean kemarin kan di kesehatan ya sama pendidikan ya. Untuk kesehatan di Kangean lah Pak umumnya begitu ya. Ini banyak sekali hal-hal yang sangat kurang lah menurut saya terkait di pelayanan kesehatan di 3 kecamatan ini, katakan yang paling terpuruk itu Kangayan lah katakan ya. Setiap ada orang yang sakit rujukannya itu harus ke Arjasa maupun langsung ke Sumeneb begitu. Ini terkait dengan di Kangean itu kan sudah ada rumah sakit Pak ya begitu. Nah mungkin Bapak ya pasti paham lah terkait regulasi di rumah sakit itu, tapi sampai saat ini kita lihat banyak sekali yang belum maksimal di sana pelayanan dan sebagainya. Itu mungkin sampai paham kira-kira penyebabnya lah. Kita menyadari bahwa di Pulau Kangean terkait dengan kesehatan, walaupun saya akui bahwa Medan Kangean ini tidak sama dengan Medan dan Medan, sehingga daerah-daerah terpencil ini sudah, bagi saya, perjuangan dari nakes kesehatan di Pulau K ini sebenarnya sudah luar biasa. Saya mengapresiasi itu. Namun karena juga wilayah dan juga mungkin keterbatasan tenaga, yang kemarin saya sempat nanya ke Dinas Kesehatan juga, termasuk keluhan-keluhan yang disampaikan itu kita sering menyuarakan itu, termasuk rujukan yang orang sakit dibawa ke Sumeneb itu juga sering kita suarakan, dan bagaimana kita minta sehingga lahirnya dan adanya rumah sakit itu adalah sebagai jawaban sebenarnya agar tidak lagi ada masyarakat yang sakit yang bisa ditangani di rumah sakit Kangean jangan sampai dirujuk ke Sumeneb gitu. Namun juga masih banyak kendala, karena di Kangean ini kendalanya belum ada dokter spesialis. Yang kedua juga belum berfungsinya secara maksimal rumah sakit yang sudah dibangun, rumah sakit Abu Jaya. Saya juga berharap ini adalah perlu kerjasama antara kita, masyarakat juga, bagaimana bisa menyuarakan itu, bagaimana juga ayo memberi kesadaran juga terhadap masyarakat bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Abu Jaya ini sudah termasuk cukup lah. Walaupun masih belum maksimal ya, tapi paling tidak untuk hal-hal yang bisa ditangani di Abuya itu perlu ada sosialisasi kepada masyarakat, dan saya pikir ini perlu keterlibatan tokoh, keterlibatan aparat juga, keterlibatan pihak pemerintah baik kecamatan maupun desa, baik itu di kecamatan Arjasa, Kangean dan Catukan, karena inilah wilayah yang membawai rumah sakit yang ada, sehingga di saat itu sudah maksimal. Lalu apa yang menjadi kebutuhan, kekurangan itu ketemu. Lalu nanti kita menyuarakan juga di bawah. Nah, kalau itu masih belum berfungsi, kesadaran masyarakat masih belum sadar bagaimana rumah sakit yang ada itu harus kita manfaatkan dengan baik, itu kan masih belum
ini juga ya. Makanya perlu ada kerjasama yang baik. Walaupun saya mengakui bahwa fasilitas yang ada dan termasuk pelayanan dari keluhan-keluhan masyarakat itu masih banyak keluhan yang perlu kita benahi. Namun karena ini baru, saya pikir kita harus positif tinggi terhadap pemerintah dan pihak terkait bahwa ini adalah perlu waktu untuk proses dan apalagi ini baru. Sehingga kemarin juga saya mengusulkan bagaimana setiap 3 bulan sekali harus ada rollingan spesialis yang ke Kanyan. Namun masih sampai saat ini masih belum juga ada keputusan bagaimana langkahnya. Namun kita sudah sempat menyuarakan itu untuk memaksimalkan rumah sakit yang ada di Kanyan. Ya, mudah-mudahan lah ya untuk teman-teman ini terkait juga rumah sakit Abuya ini bisa berfungsi dengan baik, karena ini juga faktor kesehatannya adalah salah satu faktor penting di masyarakat, jadi faktor yang sangat dibutuhkan di masyarakat begitu. Selanjutnya ini juga Pak terkait yang ini, karena ini podcast jalanan layaknya di Kangayan ya, jadi hal-hal yang di Kangayan itu kita juga mengawasi betul. Ini terkait pembangunan pasar yang seolah-olah ini sudah terkatung-katung cukup lama begitu, dari awal pembangunan sampai sekarang. Ini sekarang juga sudah jadi tapi tidak beroperasi begitu. Kira-kira mungkin lah sampean punya bocoran ini kendalanya apa dan sebagainya, kita juga di DPR bisa dijelaskan lah ke teman-teman atau masyarakat ini. Saya dari awal sudah sering menyuarakan, bahkan saya pernah secara langsung minta kepada Disperindak menanyakan dasar diletakkannya lokasi pasar di situ. Karena berdasarkan laporan dan alhamdulillah ini menambah masukan juga kepada saya bahwa ternyata sampai sekarang pasar yang sudah dibangun oleh pemerintah itu masih belum ditepati. Kan ini kasihan anggarannya. Sehingga ini juga sebuah kabar ini ya perlu saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb. Di saat mau melakukan pembangunan apapun, terutama termasuk fasilitas umum, tolong dipikirkan terkait itu. Apakah nanti di saat sudah dibangun akan berfungsi dengan maksimal dan rakyat dan masyarakat sebagai pemakai itu akan merasa enak di situ, akan justru malah merasa sulit dan tidak ditempati. Kasihan anggaran daerah yang sudah banyak dialokasikan di situ, yang sudah sebenarnya harapan kita bagaimana melayani terhadap masyarakat, justru malah anggaran terbuang begitu saja. Jadi ini masukan yang luar biasa dan nanti juga akan saya sampaikan itu. Kebetulan kemarin memang bukan bidang saya ya, karena saya di Komisi 4 dan itu sebenarnya Komisi 2, tapi saya pernah juga sampaikan itu di saat rapat pansus kalau tidak salah. Saya pernah menyampaikan dari Disperindak karena keluhan-keluhan itu saya dapat WA dari teman-teman Kangayan dan ini sudah menambah referensi saya bahwa ternyata sampai sekarang masih belum terfungsikan dengan baik gitu. Kan kasihan dana yang sudah bukan dana sedikit yang sudah dibangun untuk melayani masyarakat, justru bangunannya sampai sekarang tidak bisa terpakai dengan baik. Jadi harapan saya ini adalah sebagai catatan juga terhadap pemerintah, bagaimana di saat mau membangun apapun terhadap fasilitas umum, tolong terkait tempat itu sangat menjadi pertimbangan yang utama. Termasuk rumah sakit ini juga banyak masukan ke saya, karena tempat ini menjadi tolak ukur juga banyak keluhan masyarakat karena terlalu jauh. Ini saya perlu menyampaikan kepada pemerintah, tolong itu dipertimbangkan ke depan, jangan sampai ada lagi salah tempat dan justru malah yang harapannya untuk melayani dan difungsikan oleh masyarakat, justru masyarakat malah tidak nyaman menempati karena jauh, karena aksesnya tidak enak, karena justru banyak memakan biaya. Itu kan juga perlu dipertimbangkan ya. Jadi memang pasar itu Pak ya, karena memang mungkin lokasi yang tidak strategis ya, karena kalau di Kangayan itu memang dari dulu itu kan kalau banyak orang atau kegiatan perekonomian itu terjadinya di ujung timurnya ya, di pelabuhan. Nah, karena penempatannya di sana saat ini ya akhirnya ada beberapa kendala mungkin ya dari masyarakatnya. Tapi apapun itu Pak, apapun itu karena sudah kadung jadi ya, pasarnya sudah kadung jadi. Jadi kita masyarakatnya benar-benar berharap bagaimana itu secepatnya beroperasi lah begitu Mas Andi. Jadi mohon nanti ini karena Pak Sukri selaku sudah sekarang jadi wakil DPRD ya, yang tidak mungkin
bisa masuk ke ranah komisi apapun itu. Jadi itu tolong disampaikan supaya ini bisa benar-benar beroperasi, karena itu memang ditunggulah oleh masyarakat Kang Ayan. Ya, terima kasih atas masukannya dan nanti akan saya suarakan dan akan kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak terkait bagaimana itu bisa beroperasi dan secepatnya masyarakat bisa menikmati terhadap pembangunan yang sudah lama sebenarnya kan. Iya, sudah lama. Berapa tahun yang lalu? Itu sudah lama. Ya, terakhir mungkin ini Pak. Terkait ini kan sudah 2 periode ya. Ya. Nanti mau ketiga periode bagaimana? Ya, kita saat ini fokus pada tugas. Bahwa sekarang saya masih dalam periode kedua dan tugas saya masih belum selesai, jadi saya masih belum berbicara bagaimana ke depannya. Jadi tugas saya adalah bagaimana mengemban amanah dengan baik, dan ini mohon doa kepada teman-teman, pada masyarakat sekalian, mudah-mudahan saya mampu menjalankan amanah. Persoalan ke depan itu adalah persoalan rahasia Tuhan yang kita juga tidak tahu, karena tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Padahal yang penting apa yang saat ini kita lakukan, niatkan dengan ibadah, itu aja menurut saya. Oke. Jadi ini ya teman-teman, kalau terkait yang 3 periode ini pertanyaan pesanan ya, bukan? Bukan ya? Nah, ini bukan pertanyaan pesanan, cuman ya ini keisengan saya saja. Ya. Jadi ya mungkin sekilas ini bincang-bincangnya teman-teman, karena alhamdulillah ini pulang kampung gitu Pak Dewan, jadi bisa ketemu, saya bisa melaksanakan acara ini dengan Pak Dewan. Jadi terima kasih sudah bisa menemui kami sama-sama. Dan berjalan acara ini gitu Pak. Oke, untuk teman-teman podcast jalanan, jangan lupa saksikan terus podcast jalanan, kemudian silakan subscribe, like, dan share, kemudian silakan komentar. Mungkin setelah ini saya akan Bupati. Ya, amin. Semoga kita nanti setelah ini nyampe ke Bupati ya. Ya, tidak kemungkinan memang ke Bupati setelah ini. Jadi silakan komentar mau podcast dengan siapa lagi ini yang podcast jalanan. Saya tunggu komentar teman-teman, dan kalau memang nanti bisa sampai ke Bupati ya kita ke Bupati atau amin. Ke Presiden. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.